Hai guys, ketemu lagi bersama Kimokuma dalam lanjutan kisah Hensuki bagian yang ketiga. Di cerita sebelumnya terungkap petunjuk kemungkinan adanya Cinderella kelima atau pemberi surat cinta kepada Keiki bisa jadi bukan hanya keempat waifu yang sebelumnya ia curigai. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Cerita dimulai dengan Keiki bertanya kepada guru yang menjadi saksi kunci mengenai kemungkinan adanya Cinderella kelima, yaitu murid yang sang guru jumpai ketika hendak memeriksa kelas. Sang guru menjawab bahwa ia sempat bertemu dengan seorang gadis bernama Fujimoto Ayano. Ayano adalah teman seangkatan Keiki yang beda kelas, dan dia juga merupakan wakil ketua OSIS. Dalam perjalanannya dari ruang guru, Keiki secara tidak sengaja bertemu dengan gadis yang disebut sang guru sebelumnya, yaitu Ayano. Ayano nampak sedang berjalan menuruni tangga. Namun, karena banyaknya barang bawaan yang ia bawa, ia pun jatuh terpleset. Keiki yang melihat hal ini segera bergegas menolongnya dengan menahan tubuh Ayano ketika terjatuh. Ayano merasa sangat berterima kasih atas pertolongan Keiki. Ia pun memberikan sebuah pelukan hangat saat itu. Keiki meskipun sedikit kaget, akan tetapi masih menganggap itu adalah hal yang biasa. 2 hari setelah kejadian, Keiki bertemu dengan Koharu. Ternyata, ia meminta Koharu untuk menguntit Ayano, dan hasilnya adalah Ayano merupakan murid yang punya prestasi di kelasnya. Dia juga merupakan gadis yang cukup terkenal akan kecantikannya di antara murid-murid cowok. Meskipun wajahnya terkadang datar tanpa ekspresi, dan tampaknya dia juga tidak mempunyai keanehan mesum seperti ketiga waifu sebelumnya. Namun, sejak kejadian jatuh di tangga tersebut, ia tampak terus mencari Keiki. Meski itu bukanlah hal yang aneh bila Ayano memang menyukai Keiki. Semua fakta itu membuat Keiki yakin kalau Ayano kemungkinan besar adalah sang Cinderella, dan ia akan mendekatinya lebih lanjut untuk membuktikannya. Setelah pertemuan itu, Keiki bergegas ke ruangan Shodo, di mana ia kembali bertemu dengan Ayano, yang mengajak Keiki sebagai relawan. Pada kesempatan ini, Ayano tampaknya memandang ke lemari yang ada di ruangan Shodo. Lemari yang membuatnya tertarik adalah lemari tempat bersembunyinya Cinderella, yang tentu saja hal ini hanya diketahui oleh sang Cinderella dan Keiki. Ketertarikan Ayano itu membuat Keiki semakin mencurigai dan oleh karenanya ia setuju untuk jadi relawan untuk menyelidiki Ayano. Keesokan harinya, ketika mereka bertugas sebagai relawan, Sayuki yang sebelumnya mencuri dengar ikut hadir karena rasa cemburunya. ペットたるもの率先してご主人様のお手伝いをするのが義務だからよ。桐生君、時原先輩は何を言っているの？藤本さんは気にしなくていいよ。この人なりのジョークだから。分かった。理由はどうあれ参加者が増えるのは大歓迎。ところでケイキ君、私の今日の下着はまさかの黒よ。いきなり何の告白？ Sore harinya, ketika kegiatan telah selesai, Ayano tampak kembali memperlihatkan rasa sukanya kepada Keiki. Hal ini membuat Keiki membulatkan tekadnya untuk bertanya langsung kepada Ayano apakah ia yang meninggalkan surat cinta untuknya. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Ayano dan Keiki kembali bertemu di ruangan OSIS di mana Ayano menyajikan sebuah kue pie sebagai rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan Keiki sebelumnya. Dalam pertemuan ini, Keiki berniat bertanya langsung kepada Ayano mengenai kecurigaannya. Namun sayang, pada kesempatan itu Ayano malah ketiduran di sisi Keiki, sehingga ia tidak bisa berbuat apa-apa dan ikut tertidur.
何してんの？残念、起きちゃった。実は綾乃さんこと藤本綾乃は匂いフェチなの。つまり男の子の体臭が大好物。最近は桐生くんの匂いがお気に入り。それは何かの冗談だったりするのか？全然本気。だから桐生くんのパンツをください、はあはあ。このパターン何回目？ Ketika terbangun, ia dikejutkan oleh tindakan Ayano yang ternyata mempunyai sifat aneh, yaitu suka mencium keringat cowok. Dan sejak Keiki menangkapnya ketika ia jatuh dari tangga, Ayano sangat menyukai bau keringat Keiki. Dan pada hari itu, sebetulnya, ia juga sudah men-setting segalanya agar Keiki tertidur, supaya ia bisa mewujuti pakaiannya yang berkeringat. Ayano juga menjelaskan alasan ia memandang lemari ruang shodo saat itu adalah karena lemari biasanya adalah tempat menyimpan benda-benda yang berkeringat. Chapter ini ditutup dengan kesimpulan bahwa Fujimoto Ayano juga bukan Cinderella yang Keiki cari. Kisah dilanjutkan dengan Keiki yang memainkan celana dalam. Fujimoto Ayano yang dicurigai sebelumnya ternyata juga bukan sang pengirim surat cinta atau Cinderella. Keiki sudah kehabisan petunjuk, namun siapa itu Cinderella masih menjadi tanda tanya besar. Dan Keiki pun mengembalikan celana dalam tersebut di tempat rahasianya, karena itu satu-satunya petunjuk dari Cinderella yang ia punya tapi belum bisa ia gunakan. Siang itu, Keiki mendapat tamu tak diundang, yaitu Sayuki yang mengunjungi rumahnya. Hari itu memang hari Minggu, jadi tidak ada kegiatan sekolah. あら、ずいぶん綺麗にしてるのね。水葉が綺麗好きだから、俺も散らかさないようにしてるんです。素敵ね。近い将来ここが私の犬小屋になるのね。ならないですね。 Dan seperti biasa, tujuan Sayuki datang adalah untuk dimanjakan oleh tuannya. Keiki yang awalnya menolak, namun ia tidak mempunyai pilihan lain setelah Sayuki mengancam akan memberikan buku BL kepada Mizuha. Kegiatan aneh mereka akhirnya terhenti setelah adiknya Mizuha secara tidak sengaja masuk ke kamar. Hal itu juga yang membuat Sayuki pamit untuk pulang. Tidak lama setelah Sayuki pulang, Yuika pun datang ke rumah Keiki. Dia datang untuk mendisiplinkan Keiki. Seperti sebelumnya, Keiki tak bisa menolaknya karena hal yang sama. Kegiatan aneh mereka akhirnya terhenti setelah adiknya Mizuha masuk ke kamar. Hal itu juga yang membuat Yuika pamit untuk pulang. Setelah dua kejadian beruntun tersebut, temannya mau menelponnya. 今さ、ケーキがショートに乳首を責められて感じてるシーンを描いてるんだけど、待って待って、うまく描けないから協力してくれないかなと思ってさ。一応聞くけど協力って？ 試しにあえで見てくれない？男に乳首を責められて気持ちよくなってる感じで。お断り。 Dari mau, Keiki mengetahui kalau ternyata Sayuki dan Yuika sudah merencanakan kedatangan mereka sehari sebelumnya ketika mereka sedang di klub Shodo. Jadi hari itu adalah seperti kejahatan yang sudah direncanakan. Malamnya, setelah mandi dan menjelang tidur, Keiki kembali memeriksa tempat penyimpanan rahasia di mana ia menyimpan celana dalam milik Cinderella. Are? なんでシンデレラのパンツがない? Dan celana tersebut ternyata hilang. Celana dalam yang hilang ini bisa menjadi petunjuk yang berharga, karena dengan ini kandidat kuat Cinderella berubah menjadi lebih sedikit, yaitu kedua waifu yang mengunjungi kamarnya di hari di mana celana itu hilang.
dan mereka adalah Sayuki atau Yuika. Dan sesuai informasi Mao sebelumnya, mereka memang sudah merencanakan hal ini sehari sebelumnya. Atau bisa dibilang salah satu dari mereka memang sengaja datang di hari itu dengan rencana untuk mengambil kembali celana dalamnya yang hilang. Setelah kejadian tersebut, Keiki pun berdiskusi dengan Soma dan Koharu, dan mereka pun membuat rencana agar Keiki bisa menemukan cara di mana Cinderella mau menunjukkan celana dalamnya. Dan oleh karenanya, Keiki pun mengarahkan investigasinya ke tersangka pertama, yaitu Sayuki. Untuk melanjutkan investigasinya, Keiki berencana mengajak Sayuki kencan. Dan bila memungkinkan, ia bermaksud untuk mengintip celana dalam yang dipakainya. Tempat kencan yang ia pilih adalah sebuah tempat taman bermain. Keiki berasumsi kalau Sayuki pasti akan menggunakan celana dalam yang dicurinya ketika bersama dia, karena Sayuki adalah mesum masokis yang akut. Wahana pertama yang mereka naiki adalah jet coaster, karena angin dari kencangnya kendaraan ini bisa menyebabkan rok yang dipakai Sayuki, dan Keiki berharap bisa mencuri pandang karena hal ini. Namun, karena Keiki terlalu fokus terhadap rasa takutnya terhadap naik jet coaster daripada hal yang direncanakannya, rencana ini pun gagal. Percobaan di wahana kedua juga tidak berhasil, begitu juga dengan wahana yang ketiga. Meskipun ketiga rencananya gagal semua, namun Keiki menyadari kalau Sayuki tampak berhati-hati agar roknya tidak terangkat, dan hal ini pun semakin mengundang kecurigaan Keiki. Dan juga, meskipun rencananya gagal, namun hubungan keduanya tampak menjadi lebih dekat, karena Sayuki menyadari kalau Keiki berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan mencoba mengerti dan mempelajari sifat aneh mesum Sayuki dari buku. Sebelum pulang kencan, Keiki menyempatkan diri untuk membawa Sayuki ke tempat kejutan, yaitu tempat di mana karya Sayuki sebagai artis shodo dipajang. Hal ini cukup mengejutkan untuk Sayuki. Keiki pun memujinya sebagai artis yang hebat. Di sini Sayuki sangat berterima kasih dan mengatakan meskipun dia suka tuan yang iseng, tapi dia lebih menyukai tuan yang baik seperti saat ini. Di sini ia juga bercerita alasan kenapa ia memilih Keiki sebagai tuannya, yaitu karena sepertinya hati yang ia miliki terus mengarah kepada Keiki. Keesokan paginya di sekolah, di ruang klub shodo, Keiki berencana untuk menanyakan langsung kepada Sayuki apakah dia yang mengambil celana dalam yang tersimpan di rumahnya, dan Sayuki pun mengakuinya. ついにシンデレラを追い詰めた。しかも今まさにそのパンツを履いてるわ。先輩！トランクスってそれ俺のパンツじゃん。何どういうこと？どうして佐伯先輩が俺のパンツを持ってる？ Ternyata celana dalam yang Sayuki ambil adalah milik Keiki, bukan celana dalam Cinderella yang Keiki sembunyikan. Sayuki mencurinya karena merasa hangat dan dekat dengan Keiki ketika memakainya. Hal ini membuat Keiki kembali berpikir dua kali untuk menyukai Sayuki. 変態か変態なのか。激しい罵倒が耳に心地いいわ。もうやだこの人。そもそもどうして俺のパンツを履いてるんですか。あまりに放置されて寂しかったからケイキ君のぬくもりを求めて履いてしまったのよ。斬新な言い訳ですね。ねえケイキ君、今度はケイキ君が私のパンツを履いてみない？履きません。 Di sini Keiki pun menarik kesimpulan kalau Sayuki bukanlah orang yang mencuri celana dalam Cinderella yang ia sembunyikan. Dan ia pun melanjutkan penyelidikannya ke tersangka berikutnya, yaitu Yuika.